Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alexander Steven Febrian dari Fakultas Sekolah Vokasi, Prodi Rekayasa Perancangan Mekanik Angkatan 2025. Jadi kali ini saya akan membawakan materi variabel dan operasi. Jadi apa itu materi? Jadi apa itu variabel? Jadi variabel itu adalah wadah atau penyimpanan sementara di memori komputer yang digunakan untuk menyimpan data. Variabel itu punya nama buat manggil variabelnya itu dan punya isinya atau nilai yang disimpannya. Jadi fungsinya dari variabel ini adalah supaya data bisa dipakai berulang kali atau diubah tanpa menulis ulang nilainya. Selanjutnya ada tipe data. Jadi apa itu tipe data? Tipe data itu adalah jenis data yang disimpan dalam variabel. Python punya beberapa tipe data dasar. Yang pertama ada integer, bilangan bulat tanpa koma atau desimal. Contoh seperti -5, 0, 12. Dan selanjutnya ada float. Float itu adalah bilangan pecahan atau desimal. Seperti 3,14, setengah, 100,1 dan lain-lain. Lalu selanjutnya ada string. Jadi string itu adalah teks atau kumpulan karakter yang ditulis dalam tanda kutip. Kalau dalam Python itu seperti ada tanda kutip hello, lalu ditutup dengan tanda kutip lagi. Lalu yang terakhir ada boolean. Jadi boolean itu adalah nilai logika, hanya bisa true or false. Selanjutnya ada operasi. Apa itu operasi? Operasi itu adalah perhitungan atau tindakan yang bisa dilakukan terhadap data. Jadi ada berbagai macam jenis operasi. Yang pertama aritmatika, seperti tambah, kurang, bagi, persen. Dan selanjutnya ada perbandingan. Jadi perbandingan itu seperti sama dengan, lebih besar, lebih kecil, dan hasilnya itu true or false. Selanjutnya ada logika. Logika itu seperti and, or, dan not. Nah, setelah itu ada lagi yang namanya casting. Apa itu casting? Jadi casting adalah mengubah tipe data dari satu jenis ke jenis lainnya. Lalu casting itu digunakan kalau kita ingin data diproses dengan tipe tertentu. Selanjutnya ada komentar. Apa itu komentar? Jadi komentar adalah catatan atau penjelasan dalam kode program yang tidak akan dijalankan oleh komputer. Fungsinya untuk memudahkan programmer atau orang lain membaca kode. Untuk selanjutnya kita akan menggunakan Python, dan di Python komentar ditulis dengan tanda pagar atau hashtag. Jadi untuk simpelnya, apa itu variabel? Variabel itu adalah tempat untuk menyimpan data. Tipe data itu ada banyak, jenisnya ada seperti yang tadi saya tunjukkan, seperti integer, float, string, dan boolean. Lalu untuk operasi, apa itu operasi? Operasi itu adalah perhitungan atau tindakan terhadap data. Casting adalah mengubah tipe data. Dan terakhir komentar. Komentar itu adalah catatan dalam kode dan tidak dijalankan. Selanjutnya saya akan menunjukkan. Kali ini kita akan membuat codingan. Judulnya itu adalah ini, Available Study Hours Calculator. Jadi di video sebelumnya kita sudah mencoba untuk membuat akun dan membuat program pertama kita. Sekarang saya akan menunjukkan. Nah, ini betul di sini ya. How many per day do you sleep per day? Oh, kelihatan. How many hour do you work per day including commute?
10. How many hour per week day do you want to relax? 3. How many hour per week and day do you to relax? You have 0 hour to study each working day. Nah, jadi seperti ini, kurang lebih seperti ini yang akan saya tunjukkan. Langsung saja kita ke cara pembuatannya, yaitu kita cari di sini. Kita pencet create. Lalu kita masukkan nama, kita bisa rename di sini, misal apa ya? Tes. Misal kita masukkan tes 1. Langsung saja kita pertama-tamanya seperti biasa kita langsung ke event, lalu kita tarik ini ke sini. Jadi fungsinya ini adalah untuk memulai suatu program ya. Lalu selanjutnya kita pergi ke sensing. Dan kita tarik ini as untuk menjalankan program ini. Kita akan bertanya, how many hours do you sleep per day? Setelah ini sudah jadi, kita coba dulu mungkin. Nah, jadi fungsinya ini tuh agar kita bisa munculkan program yang telah kita ketik di bawah ini ya. Selanjutnya kita pergi ke variabel, lalu kita membuat variabel. Di sini kita akan memasukkan sleeping hours. Jangan lupa di sininya kita kasih underscore. Nah, setelah kita menambahkan make variable, lalu kita tarik set my variable. Dan my variable ini kita ganti ke sleeping hour. Dan untuk ininya yang 0 itu bakal kita ganti dengan jawaban kita. Oke. Setelah itu kita pergi lagi ke ini, kita tarik as lagi. Lalu kita ketik lagi jawabannya. Salah. Sebenarnya bisa sih kalau ketukannya kecil, cuman bagusnya sih besar. Setelah itu kita pergi lagi ke variabel dan kita membuat variabel baru lagi. Kita masukkan working hour. Nah, setelah itu kita tarik lagi set my variable, lalu kita ganti variabelnya ke working hour. Dan angka nolnya itu kita isi dengan answer. Setelah itu kita tarik lagi nih as, kita ganti dengan pertanyaan yang akan kita tanyakan kepada yang akan kita jalankan di program. Do you want to relax? Nah, setelah ini kita pergi lagi ke variabel dan membuat variabel baru lagi. Tadi kita sudah membuat sleeping hour dan working hour ya. Selanjutnya kita membuat weekday relaxing hour.
Setelah itu kita tarik lagi set my variable, lalu kita ganti variabelnya. Wow, salah nulis ternyata. Sebentar, saya ganti dulu karena kelebihan satu. Nah, kita tarik lagi nih. Salah. Sebentar, kita ganti dengan weekday relaxing hour. Lalu untuk nolnya seperti biasa kita ganti lagi dengan answer-nya. Setelah itu, untuk melanjutkan pertanyaannya, kita tambahkan lagi as. Lalu kita masukkan pertanyaannya akan kita tanyakan. Setelah itu kita pergi lagi ke variabel dan kita membuat lagi variabel baru. Tadi kita sudah membuat sleeping hour, working hour, dan weekday relaxing hour. Nah, saatnya kita membuat weekend relaxing hour. Itu kita tarik lagi set my variable dan diganti dengan variabel baru yang sudah kita buat, weekend relaxing hour, dan kita beri sensing. Nol ini kita ganti lagi dengan answer. Nah, setelah ini kita pergi lagi ke set dan kita membuat variabel baru. Kita kasih nama weekday variable hours. Nah, setelah ini kita tarik lagi set ke dalam sini, lalu kita ganti variabelnya ke apa itu tadi, weekday available hour. Nah, untuk membuat perhitungannya kita pergi ke operator, lalu kita masukkan ini min untuk melakukan pengurangannya. Jadi yang pertama ini kita kasih 24 min, kita pergi lagi ke variabel ya. Oh salah, ke operator dulu. Setelah itu kita ambil yang join ini supaya bisa bergabung ya. Lalu untuk yang pertama, di sini kita bakal kasih sleeping hour, working hour. Waduh, maaf, salah ternyata. Kita kasih operatornya yang plus supaya nanti dari variabel-variabel yang kita buat dan jawabannya itu bisa ditambahkan lalu dikurangkan dengan jamnya ini ya. Lalu kita pergi ke variabel, kita tarik lagi sleeping hour-nya, kita tambah lagi supaya bisa ditambah berkali-kali. Kita masukkan ini lagi, pergi ke operator dan tambahkan ini. Kita masukkan working hour, dan untuk menambah satu lagi kita bakal tambahkan satu lagi ya. Kita masukkan lagi operator dan pergi ke variabel lagi untuk menambahkannya, dan kita tambahkan weekday relaxing hour. Nah, jadi setelah begini, untuk yang terakhir kita tambahkan angka 3 ya. Nah, setelah yang weekday available hour jadi, selanjutnya kita bakal buat lagi yang weekend available hour. Kita buat variabel baru lagi.
Nah, setelah kita buat variabel baru, ini yang variabel kita ganti lagi ke weekend available hour. Melanjutkan langkah sebelumnya, kita samakan dengan langkah sebelumnya, yaitu yang pertama kita berikan min supaya dilakukan pengurangan. Ini kita masukkan 24 untuk satu hari ya, satu hari 24 jam, jadi kita masukkan 24. Lalu untuk yang di sini kita masukkan lagi sleeping hour. Setelah itu kita tambahkan dengan weekend relaxing hour. Kita jangan lupa tambahkan ini lagi dulu, baru kita masukkan weekend relaxing hour. Setelah itu di sini kita tambah 3. Nah, setelah begini kita buat lagi variabel baru untuk menghitung semuanya. Jadi kita beri nama total available hour. Kita masuk lagi ke set dan kita ganti lagi ke total available hour. Lalu setelah itu kita pergi ke operator ya, untuk kita masukkan ini. Sebentar, salah. Lalu yang pertama kita masukkan ini. Nah, setelah ini untuk melakukan perkalian, jadi kita bakal masukkan ini ya. Nah, kita masukkan 2 kali karena kita bakal menambahkan 2 variabel. Yang pertama kita bakal menambahkan weekday available hour ke yang bagian pertama sini. Lalu di sini kita masukkan 5, dan untuk yang di sebelahnya kita masukkan weekend available hour, dan di sebelah kanannya kita masukkan angka 2. Nah, untuk pertanyaannya kita sudah selesai. Jadi kita bakal membuat jawaban dari program kita ya. Sini kita masukkan say hello, lalu kita masukkan join. Di sini kita bakal memakai yang ini. Yang pertama kita ganti kalimatnya dengan you have. Nah, setelah ini kita bakal menambahkan lagi join. Untuk yang bagian pertama ini kita bakal memasukkan weekday available hour. Lalu di bagian belakang kita bakal ketik dengan kalimat hours to study each working day lalu untuk membuat jeda detik di sini kita bakal pergi ke kontrol dan kita tarik wait. Di sini mungkin saya bakal menggunakan 2,5 detik saja ya, karena kalau 2 detik terlalu cepat dan 3 detik terlalu lambat. Tapi itu terserah kalian. Kalau misal kalian merasanya 2 detik itu tidak terlalu cepat, kalian bisa menggunakannya. Nah, selanjutnya kita bakal tarik lagi dulu dan melakukan seperti sebelumnya juga. Oke, ke join operator dan kita tarik join. Kedepannya kita ganti you have. Kita tambahkan lagi join supaya menjawab. Dan di sini kita bakal masukkan weekend available
hour. Untuk yang belakang kita ganti lagi kalimatnya dengan hours to study each week and day. Lalu setelah pernyataannya selesai, kita beri lagi wait. Saya bakal masukkan 2,5 detik lagi. Nah, setelah ini kita mengulangi lagi seperti yang tadi, satu kali lagi. Kita beri ke join, masuk join. Di sini kita ganti you have, lalu kita tarik lagi join untuk menambahkan, dan kita beri yang total available hour. Di sini kalimatnya kita ganti dengan hours to study each week. Nah, jadi di sini program yang kita buat di Scratch sudah jadi ya. Lalu kita bakal mencobanya sekarang. How many hours do you sleep per day? How many hours do you work per day, including commute? How many hours per weekday do you want to relax? How many hours per day do you want to relax? Weekend day, katakanlah 3. You have 0 hour to study. Nah, karena ini kalimatnya masih menyambung ya, jadi mungkin kita di sini bakal memberi di paling bagian belakang ini spasi, dan di sini juga kita beri spasi. Nah, bagian sini juga kita bakal beri spasi lagi, spasi lagi. Nah, lalu kita coba lagi ya. Nah, di sini sudah jadi ya, jadi sudah ada spasinya dan gap di antara sini. Jadi kurang lebih begitu untuk cara coding di Scratch dengan tentang algoritma di Scratch ya. Selanjutnya mungkin kita bakal mencoba untuk pergi ke Replit. Langsung saja di sini bakal saya tunjukkan yang sudah jadi seperti apa ya. Nah, jadi beginilah codingan yang sudah saya buat kemarin malam. Kita menggunakan float, lalu sini menggunakan tanda kutip dan tanda pagar. Di sini ada start. Jadi seperti inilah kurang lebih. How many hours do you sleep per day? Kita coba isi di sini. Per day. Nah, jadi kurang lebih seperti ini ya untuk hasil dari codingan yang sudah saya buat kemarin. Dan kali ini kita akan membuat seperti ini ya. Untuk yang pertama kita
karena kemarin kita sudah mencoba untuk login ke Replit juga, dan coba langsung kita untuk masuk ke Python. Di sini kita langsung saja ya masuk ke developer frameworks, lalu kita cari Python. Kita pilih ini, kita coba remix, dan kita langsung ganti nama saja password. Nah, jadi tampilan awalnya seperti ini ya teman-teman. Lalu kita langsung saja pergi ke kanan atas di sini, open file, lalu kita cari main.py. Nah, jadi kita sudah bisa memasukkan codingan kita ke dalam sini, dan mungkin kita langsung saja ya berdasarkan codingan saya yang sudah saya buat kemarin. Pertama kita masukkan hashtag as the user for sleeping hours. Working hour and relaxing. Mungkin kita tidak usah kasih n ya, langsung saja relaxing hour. Setelah itu kita masukkan sleeping underscore hour sama dengan float kurung buka input, dan kita beri kurung buka lagi ya. Langsung saja kita kasih tanda kutip di sini dan ketik how many hour do you sleep every day. Kita kasih tanda tanya dan tutup kurung di sini 2 kali ya, tanda petik dan tutup kurung. Setelah itu kita masukkan lagi working hour, lalu underscore sama dengan masukkan lagi float input dan kurung buka lagi. Setelah itu kita masukkan lagi how many hours do you work per day. Lalu kurung tutup di sini 2 kali. Oh maaf, ternyata kalimatnya masih kurang ya. Including commute. Nah, jika sudah seperti ini, lanjutkan dengan weekday relaxing hour. Nah, di sini saya lupa memberikan underscore. Kalau kita lupa, sistem tidak bakal membaca ini sebagai codingan kita ya. Jangan lupa kita tambahkan sama dengan float kurung buka input, kurung buka lagi, kita enter lagi, lalu kita berikan tanda kutip di sini
how many hours you need to relax per weekend weekday. Tanda kutip dan kurung 2 kali ya. Setelah ini kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kita tulis lagi weekend relaxing hour sama dengan float input. Setelah ini kita masukkan lagi pertanyaannya bakal kita tanyakan how many hour do you need to relax per weekend day. Nah, setelah itu kita bakal melanjutkannya dengan perhitungannya. Di sini kasih pagar compute available hour. Kita masukkan untuk perhitungan yang pertama weekday available hours sama dengan 24 karena sehari ada 24 jam dikurangi sleeping underscore hours dikurangi lagi dengan working dan kita akhiri dengan ini. Kita masukkan weekend relaxing hour sama dengan dikurangi 3. Ini kita masukkan lagi untuk perhitungan yang kedua. Terus 4 hours sama dengan 24 dikurangi dengan sleeping hour-nya. Setelah itu kita masukkan weekend relaxing hour min 3. Oh maaf, ternyata yang ini tidak memakai sama dengan, tetapi langsung min 3. Nah, lalu untuk selanjutnya kita masukkan total available hours ya. Sama dengan weekday available hour. Kita kasih bintang di sini, bintang 5. Lalu kita tutup lagi dengan bintang dan ini. Lalu kita ketik lagi weekend available hours
kita kasih bintang, lalu angka nomor 2. Setelah itu kita bakal membuat jawabannya. Kita masukkan lagi pagar print available hours. Kita ketik print lalu kita kasih tanda kutip, kita ketik you have kita beri tanda kurung, kita kasih plus str weekday available or setelah itu kita bakal beri dengan hours to study every working day di titik, lalu tanda kutip dan tanda kurung. Setelah itu kita ketik lagi print you have dan plus str weekend available hour. Plus setelah itu kita bakal ketik, kita beri tanda kutip di sini, hours to study every weekend day. Titik kutip dan tanda kurung. Setelah itu kita masukkan lagi print in total you have kutip plus str total underscore available hours plus, dan bawahnya kita ketik hours to study free each week titik kutip dan kurung. Jadi kurang lebih seperti ini ya codingannya sudah kita buat. Mari kita coba apakah codingannya berhasil atau tidak ya. Terus kita run, ternyata salah.
While Homer works with line 22 print line 22. Kita coba menggunakan available underscore hour kurung tutup plus and then kutip lagi hours to study free weekend day. Titik, kutip, dan tanda kurung. Kita coba lagi di sini, apakah bakal berhasil? Nah, ternyata sudah keluar ya untuk pertanyaan pertama. Kita jawab di sini. Adalah seperti 3. You have 0.0 hour to study every working day. In total, you have 0.0 hours to study each week. Kurang lebih seperti ini ya. Jadi sekian dari saya. Maaf jika ada salah kata, dan jika ada kesalahan apapun saya minta maaf. Jadi terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi kapan-kapan.